Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Ini adalah materi dari PPKN ya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan ya. Warga negara itu apa sih, Bu? Nah, warga negara adalah orang yang tinggal dan dinyatakan sebagai penduduk suatu negara. Nah, jadi karena kalian adalah orang yang tinggal di Indonesia, nah, dan orang tua kalian itu adalah penduduk Indonesia, maka kalian juga disebut sebagai warga negara Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi semua orang yang tinggal dan dinyatakan sebagai penduduk di sebuah negara, nah dinyatakan sebagai warga negara. Nah, sekarang kita bahas tentang kewajiban sebagai warga negara. Nah, kewajibannya apa saja? Ya, di sini ada ikut serta dalam pembangunan bangsa dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, karena kalian masih kecil atau masih dalam masa pertumbuhan, masa yang belum diwajibkan untuk bekerja membangun bangsa, maka caranya kalian untuk membangun bangsa adalah dengan belajar sungguh-sungguh. Supaya apa, Nak? Supaya kalian bisa menjadi orang yang berguna suatu saat untuk nusa dan bangsa kita. Begitu ya. Lalu menaati semua aturan yang berlaku ya, berlaku di masyarakat itu banyak sekali yang ada di negara kita ya, harus kita taati, karena kalau kita melanggar pasti kita mendapatkan hukuman ya, begitu. Lalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya misalnya pada saat kalian bermain dengan teman tidak boleh membeda-bedakan, begitu ya, mau sukunya apa, agamanya apa, bermain harus tetap bersama, tidak boleh dibeda-bedakan. Warna kulitnya mungkin yang berbeda juga tetap tidak boleh bermusuhan, gitu ya. Lalu yang keempat adalah ikut menjaga fasilitas umum yang disediakan. Nah, banyak sekali sebenarnya fasilitas umum yang ada di Indonesia. Fasilitas umumnya ya, ada jalan, ada trotoar, ada jembatan penyeberangan, ada taman, ada banyak sekali yang bisa dikunjungi oleh orang secara gratis misalnya ya. Nah, itu harus kita jaga, karena apa? Nanti ada alasannya pada hak ya. Kalian akan memahaminya kalau kalian sudah belajar tentang hak setelah ini. Lalu yang kelima adalah menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia ya, karena di Indonesia ini kan banyak hewan-hewan yang sudah terancam punah, lalu lingkungannya banyak pula yang tercemar. Jadi tugas kita sekarang adalah menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Supaya apa? Nanti kalian pada saat besar sudah negara kita itu atau alam kita tuh masih terjaga dengan baik, begitu. Nah, selanjutnya karena kita sudah melaksanakan kewajiban ini, kita sudah mempelajari kewajiban, kita akan mempelajari tentang hak sebagai warga negara. Yang pertama adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik ya. Nah, jadi kalian tuh sudah disekolahkan ya, untuk tujuannya dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik, karena nanti akan berguna untuk kalian ke depannya ya, ilmu-ilmu yang di sekolah. Jadi jangan sampai kalian abaikan ya. Jadi semua pelajaran di sekolah itu tetap diikuti agar nanti kalian pada saat dewasa ilmu itu bisa membuat kalian menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya yang kedua, mendapat fasilitas kesehatan yang memadai ya. Nah, seperti misalnya rumah sakit begitu atau klinik begitu ya, kalian mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perawatan di sana jika sakit. Lalu mendapat perlindungan hukum. Nah, jadi kalian itu misalnya mendapat kalau diberi perlakuan jahat oleh misalnya orang yang tidak dikenal, kalian bisa melapornya kepada polisi, sehingga Anda bisa atau kalian bisa bisa mendapatkan bantuan untuk menghukum orang yang telah melakukan hal yang tidak baik tersebut ya. Selanjutnya mendapat pelayanan.
pelayanan ini misalnya pada saat kalian dewasa, kalian mau mengurus KTP umur sudah mau 17 tahun nih, kalian bisa mengurus KTP atau mungkin mengurus KK, mengurus macam-macamnya. Jadi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan itu kalian bisa mendapatkan pelayanan dengan baik ya. Lalu dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Jadi tidak hanya satu orang tertentu yang dapat menggunakan jalan gitu. Jadi semuanya bisa menggunakan jalan. Yang keenam, menikmati alam dan lingkungan di wilayah Indonesia ya, bukan di wilayah Indonesia, di wilayah Indonesia yang indah begitu ya. Nah, yang indah. Nah, jadi kalau kita sudah menjaga alamnya dengan baik, maka kita bisa menikmatinya begitu ya, udara yang segar seperti itu karena kebiasaan kita juga yang baik ya. Lalu memperoleh kehidupan yang layak. Nah, kehidupan yang layak ini apa? Maksudnya ya kita misalnya bekerja juga mendapatkan gaji, jadi kita bisa membeli segala sesuatu itu dengan layak begitu ya. Nah, dari pemerintah ada bantuan, misalnya ada orang yang susah seperti zaman corona ini kan banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang di PHK, jadi mereka biasanya dapat bantuan dari pemerintah. Nah, inilah yang dimaksudkan memperoleh kehidupan yang layak. Selanjutnya, sebaiknya kita mengutamakan melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak dan memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga agar negara Indonesia menjadi lebih maju, damai, dan sejahtera. Nah, jadi kalau kalian sadar betapa pentingnya melakukan kewajiban, otomatis ya negara kita itu akan maju. Misalnya nih, kita dikasih taman yang indah begitu ya. Kalau kita bisa merawatnya, maka bertahun-tahun kemudian akan tetap bersih dan tetap indah begitu tamannya. Ya, tapi jika dirusak, nggak akan ada orang yang kok cepat rusak nih, kok gini. Nah, begitu. Jadi tidak akan ada orang yang tertarik untuk berkunjung ke tempat kita. Nah, jadi kalau tamannya indah kan orang banyak yang tertarik untuk datang ke sana. Asal kita juga sadar untuk selalu merawatnya ya. Selanjutnya, kewajiban dan hak dilakukan secara seimbang ya. Dari kemarin kita menjelaskan tentang kewajiban dan hak yang dilakukan secara seimbang. Jadi tidak boleh berat satu, kewajibannya yang berat, maksudnya yang banyak, terus haknya dapatnya sedikit. Itu tidak adil. Terus misalnya minta haknya yang banyak, tapi kewajiban yang dilakukan itu sedikit, itu juga tidak adil. Jadi harus seimbang. Kalau kewajibannya banyak, maka hak yang didapatkan juga banyak. Tapi kalau misalnya kewajiban yang dilakukan sedikit, maka yang didapatkan haknya juga sedikit. Nah, sekarang kewajiban dan hak menggunakan jalan umum. Nah, jalan umum atau jalan raya merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Agar fasilitas tersebut bisa digunakan, kita harus melaksanakan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan di jalan umum, ya. Yang kedua, menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada di jalan umum. Yang ketiga, mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum. Yang keempat, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum. Setelah melaksanakan kewajiban di atas ya, kita akan memperoleh hak seperti di bawah ini ya. Bentar, ini sepertinya tanda ibu salah, bukan tanda seru ya. Di bawah ini titik. Yang pertama, menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum seperti trotoar, halte, dan jembatan penyeberangan. Yang kedua, menggunakan fasilitas umum yang terawat. Ketiga, menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. Keempat, memperoleh kenyamanan bersama ketika menggunakan jalan umum. Nah, ini adalah contoh-contoh fasilitas umum ya yang ada di jalan umum. Kita lihat nih, ada dua gambar nih. Ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di sini ada jalan yang seperti apa nih, Nak? Ada airnya, kubangan airnya. Ya, ada kubangan airnya nih, banyak sekali nih. Wah, kalau kira-kira kalau kamu lewat sini, kalau orang lewat sini gimana nih? Hah? Gimana aja? Kenapa?
bagaimana. Nah, jalan di sini kalau kalian lewat itu harus hati-hati, kalau tidak bisa jatuh begitu ya, karena ini banyak kubangan dan ini sangat licin, ini jalan yang rusak. Nah, kalau yang ini jalannya kita lihat bagus sekali ya, mulus. Jadi kalau jalan itu juga kita tidak perlu sampai yang pelan-pelan, ini masih bisa lah, asal kita selalu hati-hati ya, jalannya bagus sekali ini. Nah, jadi kita akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan jika jalannya seperti ini. Nah, selanjutnya ada lagi ini. Oke. Ini ada apa ya? Kalian pernah menunggu di daerah ini seperti ini? Ini namanya, kalau di sini mungkin jarang ya adanya, ini adanya di Pulau Jawa. Mereka masih menggunakan halte bus ya. Mereka masih menggunakan transportasi umum berupa berupa bus maksudnya. Nah, jadi mereka menunggunya itu di halte. Nah, di sini ada haltenya nih. Ini tempat menunggu bus berhenti, terus kita bisa masuk ke dalam busnya. Terus yang sebelah sini ini juga halte, tapi yang mana yang terawat, mana yang tidak terawat. Nah, kita bisa bayangkan jika kita tidak merawatnya, maka ya misalnya kita datang tiba-tiba nyoret-nyoret, jadi seperti ini nih, jelek. Terus datang tiba-tiba kita robek-robek atapnya, atau kita pukul-pukul. Nah, itu akan jadinya jelek seperti ini ya. Coba kalau kita rawat terus, maka akan seperti ini jadinya. Begitu ya. Selanjutnya ada lagi fasilitas umumnya. Nah, ini apa nih? Ada 2 jalan. Mana yang terawat? Ada trotoar ya ini ya. Mana yang terawat dan mana yang tidak terawat. Nah, di sini yang sebelah kanan coba Anda lihat. Ya, kalian lihat. Nah, di sini apa? Di sini ada jalan yang sudah, atau trotoar ya, trotoar yang sudah terjerembab begitu ya, kayak longsor ke dalam gitu. Nah, ini maka orang yang berjalan kaki, nah jadi trotoar ini untuk apa sih Bu? Trotoar ini adalah tempat untuk berjalan kaki ya. Nah, berjalan kaki untuk orang pejalan kaki. Jadi kita kalau tidak memakai kendaraan, lebih baik pakai trotoar. Kita berjalan di daerah trotoar. Nah, tapi kalau trotoarnya seperti ini kan kita tidak mau harus berjalan di daerah aspal seperti ini, aspal jalan gini ini, dan ini berbahaya jika banyak kendaraan lain yang sedang lewat begitu. Nah, kalau sekarang kita lihat di gambar yang sebelah kiri, yang ini adalah trotoar yang sangat mulus, masih baru sepertinya nih. Nah, kalau selebar ini maka kita akan asik ya, kalau jalan di sini tuh lebih betah jalan kayak gini. Nah, lihat besarnya hampir sama dengan besar jalan raya yang di sebelahnya. Nah, di sini rata-rata kalau orang luar negeri yang negara maju itu mereka banyak sekali pakai trotoar ya, mereka karena pakai kendaraan umum, jadi mereka lebih banyak pakai trotoar, nanti berhenti di halte begitu biasanya, atau di stasiun kereta bawah tanah, bisa seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada gambar apa ini yuk? Ada yang tahu? Di sini sepertinya tidak ada. Kalau di Jawa ini banyak, nak, di Pulau Jawa, di kota Surabaya yang ibu pernah tinggali itu banyak sekali yang seperti ini. Nah, ini namanya adalah jembatan penyeberangan ya. Jembatan penyeberangan, coba kita lihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Mana yang terawat, mana yang tidak terawat. Nah, di sini bisa kita lihat yang tidak terawat adalah yang di sebelah kanan, sedangkan yang terawat adalah yang di sebelah kiri itu. Ya, bagus sekali ya, indah ya, kalau kita ada di sini kita pasti bisa foto-foto begitu ya. Lewat di sini tuh lebih enak, lebih nyaman begitu. Kita bisa selamat sampai seberang tanpa melalui di bawah ini, karena di sini nih kan ramai sekali nih biasanya nih kendaraan bermotor nih lalu lalang, jadi kita lewatnya di sebelah sini. Tapi bagaimana jadinya jika kita mendapati jembatan penyeberangan yang seperti ini? Nah, tentu kita was-was ya lewat sini, takut jatuh nanti.
Ini malah lebih berbahaya daripada kita menyeberang di bawah begitu ya. Ini di tempat penyeberangan kayak zebra cross gitu ya, yang di bawah. Nah, ini bahaya sekali. Ini kalau misalnya orangnya beban badannya lebih gitu ya, terus kayunya sudah lapuk, dia bisa jatuh. Nah, dan ini berbahaya untuk anak kecil juga ya, tidak aman begitu. Nah, jadi yang terawat adalah yang sebelah kiri dan yang tidak terawat adalah yang sebelah kanan. Maka dari itu kita berkewajiban untuk merawat fasilitas umum yang ada di jalan raya ya, agar kita bisa menikmati juga, kita bisa jalan dengan baik dengan aman, nyaman, dan tenang pada saat menyeberang atau menggunakan fasilitas umum. Oke, sampai di sini dulu. Nanti Ibu akan kirimkan pertanyaannya di website ya, kelas daring ya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.